Salam Sekapsa bisa santun uji prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran PSKK di kelas 12 untuk pembahasan materi, mari ikuti pada berikut ini. Ya, pelajar SMK, di pembahasan kali ini ya, menganalisis rangkaian listrik kontrol utama berbasis microcontroller. Nah, di sini saya sedikit membahas tentang sistem kontrol utama berbasis controller ya. Untuk tujuan setelah mengikuti pembahasan sistem kontrol ya, itu berbasis microcontroller. Satu, menelaah sistem komputer kendaraan, menelaah prinsip dan kerja sistem kontrol. Yang ketiga, menelaah data komputer. Yang keempat, menelaah interface komputer ya. Sekarang penggunaan komputer pada kendaraan atau ECM, Electronic Control Module ya, banyak dilakukan oleh produsen kendaraan. Jadi untuk seorang teknisi dalam perbaikan kendaraan harus memiliki pengetahuan mengenai teknologi komputer. Nah, salah satu contoh pengetahuan mengenai DTC, diagnosis trouble kode ya, merupakan bagian penting dari mencari kesalahan, dan DTC disimpan dalam memori komputer. Nah, di sini ada gambar OBD2 kode reader ya. Ada P0302 ya. Ini adalah kodenya. Berhubung dengan hal tersebut, kode-kode ini dibaca oleh suatu alat dengan cara yang bervariasi dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Dan pengetahuan ini sangat membantu bagi teknisi untuk perbaikan ataupun untuk pembacaan DTC pada suatu kendaraan, atau mungkin tidak bekerja pada kendaraan lain. Nah, di sini ada sistem komputer kendaraan. Contohnya saja ya, digambar di samping ya, ada di samping ini ada sistem transmisi terkontrol oleh komputer ya. Nah, ini pengendali sistem ini adalah modul elektronik berupa komputer yang berdiri sendiri dan juga dikenal sebagai microcontroller, dan mengontrol di sistem transmisinya. Dia mau ke posisi 1, gigi 1 atau 2 ataupun 3. Nah, di sini ada microcontroller. Ini ada contohnya. Microcontroller ini adalah microcontroller yang 8 bit. Dalam bahasa komputer, bit direpresentasikan oleh angka 0 atau angka 1. Angka 0 biasanya mewakili 0 ataupun tegangan rendah. Di angka 1 itu dipastikan atau biasanya dikasih tegangan lebih dari 1, atau mungkin bisa 1,8 volt ataupun lebih. Nah, ini ya. Untuk power supply atau catu daya, dia untuk menyuplai rangkaian yang mengambil tegangan atau arus listrik dari aki ya, ataupun baterai 12 volt. Kemudian dirubah menjadi tegangan 5 volt ya, yang diberikan ke microcontroller. Prinsip dan kerja sistem kontrol, seperti halnya dengan semua sistem yang terkontrol dengan komputer di bidang otomotif, baik di EMS, Engine Management System, ataupun Chassis Management System. Bisa juga di CSIT-nya. Kinerjanya tergantung pada masukan dari sensor.
komputer membandingkan nilai masukan tersebut dengan nilai-nilai yang terdapat dalam memori program atau RAM-nya. Ya. Kemudian menentukan sinyal apa dan bagaimana yang akan dikirim ke aktuator untuk merubah gigi transmisi, gitu ya. Gigi transmisi 1, 2 ataupun 3 ataupun mundur ataupun di posisi parkir. Terima kasih telah mengikuti pembahasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang tepat, saya minta maaf. Untuk soal, silakan dikerjakan 2 soal. Ini ya, 2 soal. Nah, berikutnya referensi, ada beberapa referensi. Ini di sini saya cantumkan. Terima kasih kembali sudah mengikuti pembahasan dari saya. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.